sumber hukum itu tidak lain adalah supaya kita tahu, misalnya begini ya, kalau orang itu melakukan pelanggaran lalu lintas, berarti dia melanggar hukum, kan begitu. Jadi kalau misalnya ada orang naik kendaraan di jalan raya, kemudian dia tabrak lampu merah, itu berarti dia melakukan pelanggaran lalu lintas. Berarti kalau dia melakukan pelanggaran lalu lintas, berarti dia melanggar hukum. Kan begitu ya penjelasannya. Atau kalau ada orang di Indonesia dia korupsi ya, dia makan uang rakyat, dia ambil uang rakyat, dia curi uang rakyat. Korupsi kan begitu ya. Nah, yang namanya korupsi itu kan pelanggaran hukum, kan begitu. Nah, ya menjadi pertanyaan, kalau ada orang yang koruptor, kalau ada orang yang melanggar lalu lintas, pertanyaannya adalah, apa hukumannya? Kan begitu ceritanya. Apa hukumannya? Nah, orang bertanya apa hukumannya, di mana mau cari apa hukumannya? Di sumber hukum. Gitu, begitu pengertiannya. Kan begitu. Itu namanya sumber hukum. Atau misalnya begini. Misalnya ada orang yang mencuri, dia melakukan pencurian. Pencurian itu kan kejahatan. Ketika dia mencuri, dia melakukan kejahatan, maka dia tentu harus dihukum. Kan begitu ceritanya. Nah, ketika dia dihukum sebagai pencuri, apa, di mana mau dapatkan hukumannya? Di mana dapat hukumnya? Nah, itulah kita dapatkan di sumber hukum. Nah, begitu ya penjelasan Bapak supaya kalian bisa mengerti kalau kita belajar hukum begitu ya. Orang belajar hukum itu begitu. Jadi sumber hukum itu ada dua, Bapak ulangi lagi. Ada sumber hukum tertulis dan ada sumber hukum yang tidak tertulis. Nah. Oke, Bapak lanjut lagi. Tadi Bapak sudah jelaskan sumber hukum tertulis itu adalah, ini saya Bapak sudah jelaskan. Ini ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan sumber hukum tertulis adalah sumber hukum yang diberlakukan secara formal oleh pemegang kekuasaan. Ini Bapak copy dulu ya supaya tidak bingung. Oke, ini sumber hukum tertulis. Ya, sumber hukum tertulis. Oke, apa itu sumber hukum tertulis? Dalam sistem hukum Indonesia, yang dimaksud sumber hukum tertulis adalah sumber hukum yang diberlakukan secara formal oleh pemegang kekuasaan. Siapa pemegang kekuasaan itu? Pemerintah. Ya, pemerintah itu siapa? Mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, bahkan menteri. Nah, itu ya. Itu pemegang kekuasaan. Atau oleh legislatif. Ya, atau oleh legislatif, atau juga yang yang pemegang kekuasaan itu adalah pemerintah atau legislatif. Nah, pemerintah ini itu biasa disebut dengan eksekutif. Nah, itu ya. Oke, coba ini saya tanya dulu. Yufas, coba tunggu dulu ya. Tunggu. Oke, coba Yufas. Mana Yufas? Bapak tanya dulu. Coba di-unmute. Yufas Ertiwin. Mana Yufas ini? Bertanya kok menghilang? Enggak. Atau coba ini. Bisa ya? Coba siapa ini? Saya bertanya dulu. Oh, siapa ini? Oh, ini Ahmad Saifuddin. Coba Ahmad, di-unmute Ahmad. Jangan ketawa Ahmad, saya bertanya ini. Bukan tertawa. Coba di-unmute dulu. Ahmad Saifuddin. Coba Ahmad di-unmute dulu. Iya Pak. Ya, saya mau bertanya Ahmad.
Apa yang dimaksud dengan legislatif? Ya, Ahmad. Kok di unmute lagi? Coba apa legislatif? Karena dalam sistem pemerintahan kita kan pernah dulu ya di SMA itu belajar ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Legislatif itu apa yang dimaksud dengan legislatif? Apa? Nggak tahu ya, Ahmad? Kalau menurut saya Pak, lembaga legislatif itu Ya. dia itu yang berhak membuat undang-undang Pak. Ya, siapa saja itu? Siapa? Siapa itu lembaga legislatif? DPR. Siapa itu? Ya, membuat undang-undang ya. Siapa itu? Contohnya? DPR. Contoh? DPR Pak. Ya, DPR, DPRD tingkat provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Ya itu ya. Oke, Bapak lanjut lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang sumber hukum tertulis itu ya. Sumber hukum tertulis itu adalah sumber hukum yang diberlakukan secara formal oleh pemegang kekuasaan. Siapa itu? Pemerintah atau eksekutif. Nah ini ya. Pemerintah atau eksekutif. Siapa lagi? Legislatif. Nah itu. Eksekutif itu pemerintah. Nah tadi ya. Jadi kalau kita bicara eksekutif itu pemerintah seperti presiden, tadi Bapak sudah jelaskan ya. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat dan seterusnya. Itu pemerintah. Legislatif itu tadi ya, sudah tadi dijelaskannya, itu yang membuat undang-undang seperti DPR tingkat pusat, DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten dan kota. Nah, itu. Nah, kalau mereka ini menghasilkan hukum yang dibuat itu adalah hukum yang tertulis ya. Apa contohnya? Misalnya undang-undang. Ya. Misalnya undang-undang. Ini contohnya sumber hukum tertulis. Jadi kalau nanti Bapak tanya di ujian, coba sebutkan contoh dari sumber hukum tertulis yang diberlakukan oleh pemegang kekuasaan. Ya ini contohnya undang-undang, kemudian peraturan pengganti undang-undang. Nah itu ya, peraturan pengganti undang-undang atau perpu, atau yang disingkat dengan perpu. Kemudian apalagi peraturan pemerintah. Ini kan yang ada putih. Ada suara-suara tidak enak lagi nih. Saya unmute dulu ya. Suara-suara tidak enak kedengaran. Ya, oke. Itu ya. Jadi kalau nanti Bapak tanya di ujian, coba berikan contoh sumber hukum tertulis. Ini contohnya undang-undang, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, gitu ya. Peraturan presiden, ya, peraturan menteri dan seterusnya. Ini adalah sumber hukum yang tertulis, itu ya. Jadi kenapa ini disebut sebagai sumber hukum tertulis? Karena semua aturan hukum yang Bapak sebutkan ini sumber hukum yang Bapak sebutkan ini adalah sumber hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Undang-undang itu siapa yang buat? Undang-undang itu yang buat adalah antara DPR dengan pemerintah. Jadi bukan cuma DPR saja ya, DPR dan pemerintah bekerja sama bikin undang-undang. Nah itu. Peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Inilah
yang disebut dengan sumber hukum tertulis. Itu ya, oke. Oke, sekarang Bapak lanjut lagi. Sekarang sumber hukum yang tidak tertulis. Jadi ada dua ya, sumber hukum tidak tertulis. Nah, apakah yang dimaksud dengan sumber hukum tidak tertulis? Itu pengertiannya, pengertian ini ya, adalah sumber hukum yang berupa adat dan kebiasaan yang berlaku terus-menerus di tengah masyarakat Indonesia dan itu dianggap sebagai hukum. Nah, itu ya. Itu namanya sumber hukum tidak tertulis. Nah, itu ya. Inilah yang disebut dengan sumber hukum yang tidak tertulis. Jadi sumber hukum tidak tertulis itu adalah ini ya. Adalah sumber hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai ini ya, berupa adat dan kebiasaan dan itu dianggap sebagai hukum. Apa contohnya? Contohnya itu adalah ya, misalnya hukum adat. Hukum adat itu adalah sumber hukum, tapi dia tidak tertulis. Misalnya hukum adat ya, misalnya ada namanya hukum adat Buton, ada hukum adat Bugis, ada hukum adat Jawa. Nah, itu namanya hukum adat. Atau ada juga contoh lain adalah hukum kebiasaan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebiasaan itu dianggap sebagai hukum. Nah, itu contohnya ya. Nah, itulah terkait dengan sumber hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Itu saya kira begitu ya anak-anakku semua kalau kita berbicara tentang sumber-sumber hukum. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Kita berbicara tentang sumber-sumber hukum. Oke, itu tadi penjelasan Bapak tentang sumber-sumber hukum. Jadi begini, anak-anakku semua ya. Kalau kita belajar, orang yang belajar hukum itu biasanya harus dia paham dulu sumber hukumnya. Harus tahu dulu itu, karena orang hukum itu kalau dia berbicara, dia selalu akan menanyakan apa sumber hukumnya. Nah, itu. Apa undang-undangnya? Itu kan begitu. Ya, misalnya, katakanlah begini ya. Ketika itu Habib Rizik itu diadili oleh hakim, maka tentu orang akan bertanya, hakim ini apa dasarnya dia mengadili Habib Rizik? Apa dasarnya dia menghukum Habib Rizik 4 tahun penjara? Apa dasarnya ya? Itu namanya sumber hukum. Biasanya kalau yang namanya undang-undang, tadi sudah Bapak jelaskan, undang-undang itu adalah satu produk hukum, itu ya. Kalau kita bicara undang-undang ya, undang-undang, ini kita bicara dulu undang-undang. Kalau kita berbicara undang-undang, itu adalah salah satu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR. Atau kalau di daerah namanya peraturan daerah. Nah, kalau di daerah ya, itu disingkat dengan Perda. Nah, Perda ini siapa yang buat? Perda ini yang buat itu adalah dibuat oleh kepala daerah
dengan DPRD. Nah, ini. Itu kalau perda ya. Di daerah namanya peraturan daerah. Kalau di tingkat pusat itu namanya undang-undang ini ya. Ini undang-undang. Dibuat antara DPR dengan pemerintah. Maka undang-undang dan perda pada waktu dibuat pasti ada kepentingan politik. Itu ya. Itu yang harus dipahami ya. Maka ketika dibuat itu undang-undang dengan perda, ini saya berikan penjelasan, maka itu pasti ada kepentingan politik. Kepentingan politik siapa? Kepentingan politik orang di DPR. Kepentingan politik siapa? Kepentingan politik yang ada di pemerintah. Itu kalau undang-undang, termasuk perda. Perda itu ada kepentingan politik. Kepentingan politiknya siapa? Kepentingan politiknya bisa gubernur, bisa wali kota, bisa bupati, atau kepentingan politiknya orang-orang yang ada di DPRD. Itu bisa begitu. Makanya undang-undang itu dan perda itu adalah buatan manusia, sering berubah. Kadang hari ini bikin undang-undang A, besok berubah jadi undang-undang B. Itu bisa berubah. Makanya kalau yang namanya undang-undang itu adalah pasti hukum buatan manusia. Itu sudah pasti. Gitu ya. Undang-undang itu pasti buatan manusia. Karena undang-undang ini dan perda ini dibuat oleh manusia, maka perda dan undang-undang itu hasilnya itu adalah kepentingan manusia. Makanya kalau kita di dalam Islam itu, kalau hukum Islam, kalau belajar hukum Islam ya, hukum itu tidak boleh dari manusia, harus dari Allah. Kalau dalam Islam ya, kalau kita bicara Islam, hukum itu harusnya dari Allah, karena yang namanya hukum itu, yang namanya undang-undang itu, yang sempurna, yang benar itu yang datangnya dari Allah. Kalau menurut Islam ya, keyakinan Islam. Kalau undang-undang itu kan tidak kepentingan manusia. Coba kita lihat ya. Saya kasih contoh kepada kalian. Dulu beberapa waktu lalu pemerintah kita di Indonesia itu diberlakukan undang-undang cipta lapangan kerja. Coba kalian pernah dengar ya itu tahun lalu. Undang-undang cipta lapangan kerja. Ternyata undang-undang ini adalah undang-undang yang penuh dengan kepentingan politik yang lebih memberikan keuntungan dan manfaat bagi pengusaha. Tidak memberikan manfaat bagi para pekerja atau buruh. Kenapa demikian? Karena undang-undang itu adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Karena manusia yang bikin pasti ada kepentingan politik. Nah, itulah undang-undang. Nah, itu ya, saya kira supaya kalian bisa memahami bagaimana realitas hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu. Makanya undang-undang itu kenapa kadang berubah dan kenapa undang-undang itu kadang ada isi undang-undang itu yang isinya hanya untuk kepentingan kekuasaan. Ada undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Jawabannya kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya wajar, karena undang-undang itu yang buat itu adalah manusia yang buat. Manusia yang ada di mana? Di DPR. Dan mereka itu ada kepentingan politik. Itu ya. Itu ya. Itu saya kira kalau kita berbicara tentang berbicara tentang Parman, kamu tidur ya? Tidur aja. Nggak usah ikut kuliah kalau tidur. Masa kuliah lagi rebahan? Jangan kuliah sampai rebahan ya. Ini sama dengan masuk kelas ini. Kalau mau rebahannya di warung kopi, dia tutup lagi kameranya. Nggak sopan ini semua ini. Ya, itu ya. Nah, baik. Nah, itu kalau kita berbicara undang-undang. Nah, itu penjelasan Bapak tentang sumber-sumber hukum. Ya. Nah, itu ya, saya kira. Kalau kita berbicara tentang sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Itu ya anak-anakku semua tentang sumber-sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Oke. Baik,
Saya kira tentang sumber hukum itu sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita lanjut lagi adalah, oke, lanjut lagi ya. Materi selanjutnya, pembidangan hukum di Indonesia. Nah, ini sekarang pembidangan hukum di Indonesia. Pembidangan hukum di Indonesia. Pembidangan hukum di Indonesia dapat dibagi atas 3, ya. Pembidangan hukum di Indonesia dapat dibagi atas 3. Pertama, pembidangan berdasarkan ruang lingkup. Ya. Pembidangan berdasarkan ruang lingkup. Pembidangan berdasarkan ruang lingkup. Kalau pembidangan berdasarkan ruang lingkup, maka ini terbagi atas 2. Terbagi atas 2. Yaitu yang disebut dengan hukum publik. Ya. Hukum publik ya. Pembidangan berdasarkan ruang lingkup ya, diperhatikan, siapa tahu nanti Bapak tanya di ujian bagaimana pembidangan hukum di Indonesia, itu terbagi atas 3. Pertama, pembidangan berdasarkan ruang lingkup ada yang disebut dengan hukum publik. Apa hukum publik? Adalah hukum yang berisi aturan atau norma yang mengatur hubungan hukum yang di dalamnya ada kepentingan publik atau pemerintah. Ya. Oke. Ini dulu Bapak jelaskan. Bapak jelaskan. Pembidangan hukum publik berdasarkan ruang lingkupnya itu ada 2. Pertama dulu, hukum publik. Nah, ini Bapak jelaskan ya, hukum publik. Ini. Apakah itu hukum publik? Hukum publik itu adalah hukum yang berisi aturan atau norma yang mengatur hubungan hukum yang di dalamnya ada kepentingan publik atau pemerintah. Maksudnya begini, supaya kalian bisa mengerti. Kalau kita belajar hukum, kalau kita ingin memahami hukum, atau kalau kita melihat ada undang-undang, gitu ya, undang-undang itu mengatur tentang kepentingan pemerintah atau kepentingan publik, maka undang-undang itu, hukum itu masuk kategori sebagai hukum publik. Nah, itu ya. Itu. Bapak ulangi lagi supaya kalian bisa mengerti. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur, yang berisi aturan atau norma yang mengatur tentang kepentingan publik atau pemerintah. Jadi kalau ada undang-undang, gitu ya, Bapak jelas, ada undang-undang, ada hukum, yang undang-undang atau hukum itu mengatur tentang kepentingan negara atau kepentingan publik, maka itu disebut sebagai hukum publik. Gitu ya. Itu hukum publik. Contoh hukum publik. Contoh ya. Contoh hukum publik. Contoh hukum publik. Contoh hukum publik. Contohnya itu adalah hukum pidana. Kemudian ada lagi hukum pemerintahan daerah. Ya. Jadi ya contohnya itu
Nah ini ya, Bapak kunci dulu ya, anunya, suaranya. Nah oke. Jadi contohnya hukum publik itu ini anak-anakku semua. Oke, sabar sedikit ya, tidak lama lagi. Namanya mahasiswa itu kuliah memang pasti membosankan. Ya apa boleh buat? Resiko jadi mahasiswa ya harus bersabar begitu. Itulah kalau mau menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus bersabar. Ya, kalau tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu ya ke warung kopi saja. Itu ya, saya kasih contoh lagi. Oke, Bapak ulangi. Jadi contoh hukum publik itu dalam sistem hukum Indonesia itu hukum pidana, hukum pemerintahan daerah, apalagi contohnya hukum internasional dan lain-lain. Itu ini contoh ya. Hukum pidana, oke. Hukum pidana oke. Rehat dulu ya, ada kita dengar azan dulu. Sambil saya tulis ya. Ya baik, oke. Azan sudah selesai. Bapak lanjutkan lagi ya. Oke.
Jadi contoh dari hukum publik itu adalah hukum pidana. Ini ya. Nah, hukum pidana. Jadi hukum pidana ini kok begini? Hukum pidana ini, Allah, kok begini ya? Oke. Hukum pidana itu termasuk hukum publik karena di dalam hukum pidana yang diatur adalah masalah kejahatan. Jadi kalau misalnya kalau kalian itu biasa dengar di tengah-tengah masyarakat ada yang namanya hukuman bagi pencuri, hukuman bagi koruptor, hukuman bagi para penipu. Kemudian ada polisi, dia tangkap orang yang mencuri. Nah, itu hukum pidana, bagian hukum pidana. Karena hukum pidana itu berbicara tentang kejahatan dan pelanggaran. Itu intinya ya. Karena hukum pidana itu dia belajar dia membahas tentang apa? Kejahatan dan pelanggaran. Misalnya pencurian dan seterusnya ya itu. Oke, coba di screenshot dulu. Nah, itu ya kalau kita berbicara tentang hukum pidana. Jadi misalnya kalau kalian biasa dengar itu ada misalnya ada pencuri, ada perampok, ada penipu, ditangkap polisi, kemudian dimasukkan ke penjara, itu hukum pidana. Itu bicaranya hukum pidana. Ada polisi dia tilang orang karena melakukan pelanggaran lalu lintas, itu masuk kategori hukum pidana. Jadi intinya begini, supaya kalian lebih paham. Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran dalam sistem hukum Indonesia. Itu intinya. Nah, itu ya tentang hukum pidana. Oke. Tadi pembagian hukum itu berdasarkan ruang lingkup ada ini ya, ada hukum publik. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian selanjutnya pembidangan hukum dan ruang lingkup itu selanjutnya adalah hukum privat. Atau orang biasa menyebut dengan hukum perdata. Ya. Jadi ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, orang biasa ini menyebut dengan hukum perdata. Nah, apa itu hukum privat atau hukum perdata? Nah, ini supaya kalian bisa mengerti ya, Bapak jelaskan. Oke, diperhatikan ya kuliahnya karena setelah ini nanti Bapak kasih tugas kuis lagi untuk Bapak kasih tugas. Jadi diperhatikan baik-baik. Nanti Bapak kasih kuis sebentar. Baik. Sekarang penjelasan pembidangan adalah hukum privat atau hukum perdata. Nah, ini ya. Jadi apa hukum privat atau hukum perdata? Apa yang dimaksud itu? Nah, ini pengertian. Yang dimaksud dengan hukum privat atau hukum perdata adalah hukum dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur hubungan hukum yang di dalamnya menitik beratkan kepada kepentingan individu atau pribadi. Ya. Ini ya. Individu atau pribadi bukan kepentingan negara. Bukan dianggap kepentingan negara. Nah, itu ya. Ini namanya hukum privat. Tadi kan sudah yang hukum publik ya, sekarang hukum privat. Yang kedua ya, kategori kedua. Apa yang kedua yang ini ya? Ini ya. Kan saya ulangi ya, kan pembidangan hukum di Indonesia itu terbagi atas 3. Pertama, pembidangan berdasarkan ruang lingkup. Ruang lingkup ini ada 2, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik tadi sudah Bapak jelaskan. Sekarang Bapak jelaskan lagi hukum privat atau hukum perdata. Hukum privat itu adalah ini,
hukum yang mengatur hubungan hukum yang menitik beratkan kepada kepentingan individu atau pribadi, bukan kepentingan negara. Itu ya. Nah, apa contohnya? Nah, contohnya hukum perkawinan. Contohnya lagi hukum waris. Contohnya lagi hukum jual beli dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi di Indonesia orang itu kalau mau kawin tidak kawin begitu saja, tidak sembarangan. Tidak langsung ketemu laki-laki dan perempuan pergi di kolong jembatan kawin. Nah, tidak bisa. Tidak bisa kan begitu ya. Ada undang-undangnya, ada hukumnya. Nah, hukumnya apa ya? Ada hukumnya ya, laki-laki dan perempuan. Kalau mau kawin, kalau dia Islam, ikut tata cara Islam. Itu diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi kalau ada laki-laki yang suka kepada perempuan, dia mau menikahi perempuan itu, maka dia harus melamar. Ada undang-undangnya, tidak kawin begitu saja, tidak kawin begitu saja. Ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu dalam hukum perkawinan. Ya, laki-laki usianya harus berapa, perempuan usianya harus berapa. Perempuannya harus kawinnya menurut, kalau dia beragama Islam ya harus tunduk kepada hukum Islam. Ya, itu ya. Kemudian perkawinannya itu harus dicatat. Nah, itu dalam undang-undang perkawinan. Semua itu namanya hukum privat ya. Jadi kalau kita bicara masalah perkawinan, masalah waris, masalah jual beli, masalah perusahaan, apa ya, dan seterusnya, itu masuk kategori sebagai hukum privat atau hukum perdata. Oke, sedikit lagi ya, 15 menit lagi. Kita habiskan saja ini materinya. Oke, sekarang yang kedua. Ini pertama tadi ya, Bapak jelaskan pembidangan yang kedua. Ini tadi Bapak sudah tulis pembidangan berdasarkan ruang lingkup. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Pembidangan berdasarkan penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya. Nah, pembidangan berdasarkan penegakan hukumnya. Tadi ruang lingkupnya ya. Sekarang pembidangan berdasarkan. Ini ada 2. Nah, ini Bapak jelaskannya. Ini ada 2. Yang pertama yang disebut dengan hukum material. Yang pertama yang hukum material. Apa yang dimaksud dengan hukum material? Hukum material itu adalah hukum yang mengatur tentang kaidah atau norma tentang hak dan kewajiban, perintah dan larangan, ya. Hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta mengandung hukuman. Ini namanya hukum material. Iya. Ini namanya hukum material. Jadi yang kedua, pembidangan berdasarkan penegakan hukumnya. Hukum material adalah hukum yang mengatur tentang kaidah atau norma, tentang hak dan kewajiban, perintah dan larangan, serta mengandung hukuman. Jadi kalau ada aturan atau ada undang-undang yang berbicara tentang
larangan, tentang perintah, maka itu namanya hukum material. Misalnya tidak boleh tidak boleh korupsi, itu hukum material karena melarang. Tidak boleh melanggar lalu lintas, itu hukum material. Tidak boleh mencuri, siapa yang mencuri masuk penjara, itu hukum material namanya. Begitu ya. Itu namanya hukum material. Ini undang-undangnya itu adalah undang-undang material. Kalau mau kawin, perempuan itu minimal harus berusia 19 tahun. Kalau dalam undang-undang perkawinan kita di Indonesia itu kalau perempuan kawin itu minimal 19 tahun ya. Kalau dulu masih 16 tahun, tapi sekarang sudah dirubah undang-undang itu. Undang-undang itu sudah dirubah. Kalau perempuan kawin itu ya minimal 19 tahun. Itu material. Itu namanya material. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hukum formil. Hukum formil ini disebut juga hukum acara. Atau disebut juga dengan hukum tata cara. Yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara menegakkan hukum material. Gitu ya. Nah, kalau ini, ya ini supaya jelas ya. Kalau ini contohnya, ini yang di atas ya, contoh undang-undang perkawinan. Ya. Apa contohnya lagi? Undang-undang anti korupsi dan lain-lain. Ya, itu ya. Kalau hukum formil disebut juga dengan hukum acara. Ini contohnya, anak-anakku semua. Contoh, ya ini misalnya hukum acara pidana. Contohnya ya, ada juga hukum acara perdata. Ada juga apalagi hukum acara peradilan tata usaha negara. Ya. Oke, saya jelaskan dulu supaya kalian secara singkat ya Bapak jelaskan supaya kalian anak-anakku itu bisa mengerti apa yang ini materi ini ya. Oke. Jadi tunggu sebentar ya. Berhenti, berhenti. Berhenti. Oke, ada trouble sedikit ya. Baik, Bapak jelaskan dulu supaya lebih mengerti, singkat saja. Jadi kalau kita bicara hukum material, itu kita bicara tentang undang-undang yang mengatur tentang hal yang dilarang. Misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, jangan korupsi. Undang-undang yang mengatur itu namanya hukum material. Kalau kawin ada syarat-syaratnya kawin. Perempuan umurnya begini, laki-laki umurnya sekian. Kalau mau kawin harus begini, berat begitu. Nah, undang-undang yang mengatur itu, itulah namanya hukum material, gitu ya. Itu mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Nah, kalau hukum formil itu disebut dengan hukum acara. Kenapa disebut dengan hukum acara? Karena hukum ini adalah mengatur tentang bagaimana caranya itu menegakkan hukum material. Bapak ulangi lagi ya. Kenapa disebut dengan hukum acara? Hukum formil karena hukum acara atau formil ini adalah hukum yang mengatur bagaimana menegakkan material. Misalnya, saya kasih contoh.
Contoh ya. Supaya kalian mengerti, coba didengarkan. Contohnya begini. Ada pencuri. Dia mencuri ya. Sengaja saya katakan pencuri kan. Di negara kita ini terlalu banyak pencuri. Bukan hanya mencuri uang rakyat, sumber kekayaan alam juga dicuri. Kan terlalu banyak pencuri ya di negara ini. Makanya Bapak suka kasih contoh pencuri. Nah, contohnya pencuri, ada orang mencuri. Katakanlah dia mencuri apa ya? Ya, mencuri motor lah, itu contoh ya. Nah, karena dia mencuri motor, tentu dia harus ditangkap. Kan begitu ya. Siapa yang tangkap? Polisi. Nah, tentu polisi ketika dia tangkap pencuri itu, tidak sembarangan dia tangkap. Harus ada cara-caranya menangkap. Harus ada cara-caranya polisi itu, pencuri itu diproses, dimasukkan penjara. Ada caranya. Bagaimana caranya memproses pencuri itu supaya dia dimasukkan ke penjara? Itu diperiksa dulu oleh polisi, dibuatkan dulu berita acara pemeriksaan oleh polisi, kemudian didakwa oleh jaksa. Nah, ketika polisi itu membuat berita acara pemeriksaan, kemudian jaksa ini membuat dakwaan, maka apa hukumnya, apa undang-undangnya? Itu diatur di dalam hukum formil, di dalam hukum acara pidana. Begitu ya, di dalam hukum acara. Ya, jangan coret-coret dulu ya. Kok dicoret-coret ini? Jangan mencoret-coret dulu ya di mencoret-coret. Ya, HP-nya dijaga ya supaya tangannya itu jangan gatal tangannya ya. Dijaga HP-nya. Oke. Itu ya. Jadi hukum formil itu begitu. Jadi contoh lagi, saya kasih contoh lagi, Bapak supaya kalian mengerti ya. Nanti saya tanya di ujian ini. Misalnya ada orang korupsi, katakanlah dia gubernur, dia korupsi. Kedapatan gubernur ini korupsi. Dia curi uang rakyat gitu ya, gubernur. Nah, ketika KPK akan memproses, memeriksa gubernur ini masuk penjara karena korupsi, itu ada tata cara, ada tahapnya. Nah, aturan-aturan atau tahap-tahapan untuk menangkap gubernur, memenjarakan gubernur, memeriksa gubernur karena dia korupsi, ada aturannya, ada undang-undangnya. Itulah diatur di dalam hukum formil. Nah, itu ya. Satu lagi contoh. Contoh lain. Misalnya dalam pemilihan bupati. Ketika dalam pemilihan bupati itu ada aturan, tidak boleh kampanye, tidak boleh begini, kan begitu ya. Kalau kampanye tidak boleh begini, dalam kampanye calon bupati atau wali kota tidak boleh begini. Nah, lantas ada calon bupati dalam pemilihan bupati itu dia curang, kemudian dia digugat oleh bupati yang merasa ada kecurangan. Dia gugat kemana? Dia gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika dia digugat ke Mahkamah Konstitusi, apakah langsung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Itu tidak, ada aturannya, ada tata caranya. Aturan dan tata caranya itulah di dalam hukum formil. Di mana diatur? Di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Itu ya. Itu tentang apa? Tentang hukum formil. Supaya kalian bisa mengerti. Oke, terakhir ya. Ini sudah terakhir sekali nih. Seperti sudah ada yang bosan ya. Ini sudah terakhir ya. Terakhir yang ketiga. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Tadi sudah pertama sudah ya. Bapak sudah kasih contoh ya. Apa tadi yang pertama? Ini yang pertama tadi ya sudah ya. Berdasarkan ruang lingkup. Kedua yang pertama ya. Kedua berdasarkan penegakan hukumnya. Kemudian yang ketiga terakhir. Yang ketiga. Nah,
Pembidangan hukum berdasarkan hubungan antar negara. Pembidangan hukum berdasarkan hubungan antar negara. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Ya, Bapak perbaiki. Ini yang ketiga. Pembidangan hukum berdasarkan hubungan antar negara ini ada dua ya. Jelaskan ada dua. Ada yang namanya hukum nasional. Ada yang namanya hukum nasional. Apa yang dimaksud dengan hukum nasional? Hukum nasional itu adalah hukum yang hanya berlaku pada batas-batas geografis suatu negara. Itu ya. Ada yang namanya hukum nasional. Apa hukum nasional itu? Hukum yang hanya berlaku pada batas-batas geografis suatu negara. Ini namanya hukum nasional. Ini namanya hukum nasional. Contoh misalnya hukum Indonesia, hukum Malaysia, dan lain-lain. Itu hukum nasional. Kemudian yang kedua adalah hukum internasional. Apakah yang dimaksud dengan hukum internasional? Hukum internasional adalah hukum yang berlaku dan mengikat antara negara yang sifat hukumnya melintasi batas negara. Itu ya, yang melintasi batas negara. Itu ya. Jadi hukum internasional ini ya misalnya ada hukum yang mengikat semua negara. Kalau yang hukum nasional saya kira sudah jelas ya. Kalau hukum nasional ini saya kira sudah jelas. Nah, kalau hukum internasional itu hukum yang mengikat antara negara. Misalnya saya kasih contoh. Ada hukum internasional tentang kejahatan perang. Atau ada hukum internasional yang mengatur tentang kejahatan kemanusiaan. Nah, di dalam undang-undang internasional, itu ada diatur dalam undang-undang internasional. Tidak boleh suatu negara itu melakukan kekuatan bersenjata, mengadakan kekuatan bersenjata untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa seperti perempuan, anak-anak, dan penduduk sipil. Itu tidak boleh. Itu namanya pelanggaran undang-undang internasional. Nah, contoh, undang-undang internasional dalam Konvensi Jenewa. Tentang kejahatan perang. Nah, misalnya Israel itu adalah melanggar undang-undang internasional. Kenapa? Karena dia menyerang Al-Quds. Dia menyerang Palestina, dia bom Palestina. Itu pelanggaran undang-undang internasional. Itu hukum internasional. Atau misalnya kasusnya orang Cina ya. Cina dia bantai orang Muslim yang ada di provinsi Xinjiang, Uighur. Nah, tindakan orang pemerintah Cina yang membantai orang Muslim yang ada di Uighur, provinsi Uighur di Xinjiang, Xinjiang Cina, itu adalah kejahatan internasional. Karena itu masuk kategori kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan. Itu ya penjelasan Bapak tentang beberapa hal tentang tadi pembidang hukum dalam hukum internasional.
Oke, sekarang Bapak kasih tugas dulu ya. Atau sebelum ini ada yang mau bertanya ya? Silakan, saya persilakan. Kalau ada yang mau bertanya, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang kurang dimengerti atau apalah. Silakan ditanyakan. Ini jurusan apa ini ya? Jurusan ilmu politik ya? Coba siapa ini? Coba Muharkem. Apa ini? Muharkem. Atau Asriani saja, Asriani. Jurusan apa ini Asriani ya? Coba di-unmute. Asriani. Politik ya? Ilmu politik ya? Coba tunggu dulu ya. Sudah bisa? Coba. Coba bisa di-unmute. Oke, sudah saya setel. Oke, Iya coba Pak, dari politik. ilmu politik ya? Ada kamu Iya Pak. tanyakan? Mau bertanya ya? Bagaimana Pak jika negara Indonesia, warga negara Indonesia Ya. melakukan pelanggaran di negara lain? Kenapa? Kenapa di negara lain kelaparan? Udah berbuat kejahatan begitu Pak? Oh, berbuat kejahatan. Oh iya, itu masuk kategori hukum internasional. Itu ya. Jadi kalau misalnya dibikin kejahatan di negara lain, apa undang-undangnya? Itu masuk undang-undang internasional. Bisa juga undang-undang nasional, tergantung dari undang-undang yang mengatur. Nah, itu ya. Karena ya tergantung dulu kalau misalnya dibikin kejahatan di Amerika, dan di Amerika itu yang punya kepentingan terhadap perbuatan itu adalah pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika, maka dia bisa dihukum dengan menggunakan hukum Amerika. Itu ya. Itu bisa menggunakan hukum Amerika. Tapi kalau misalnya yang melakukan kejahatan itu ada kepentingan dengan Indonesia, maka yang hukum itu dengan menggunakan hukum nasional Indonesia. Itu ya. Iya Pak, baik Baik. Pak. Oke. Baik, saya ini ya, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas atau nanti tugasnya itu nanti saya ini. Oke, coba ditampilkan dulu wajahnya, saya foto dulu untuk absen saya, untuk kirim di fakultas ya. Oke, ditampakkan dulu wajahnya, wajah yang ganteng dan cantik walaupun tidak mandi. Oke ya. Oke, tampilkan wajahnya, saya mau potret dulu. Ya, potret dulu untuk absen saya ya. Satu, slide pertama, slide pertama. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya, tunggu. Siapin ya. Oke, slide pertama. Slide pertama. Sistem hukum. Oke, slide kedua lagi. Tampilkan wajahnya. Tampilkan wajahnya untuk absen. Slide kedua. Sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia 2. Oke, slide yang ketiga, terakhir. Oke, tampilkan wajahnya ya. Oke, demikian kuliah kita pada sore hari ini.
Nanti saya umumkan di grup apakah kita akan final test minggu depan, tapi siap-siap saja ya, tapi jangan lupa belajar ya. Dipelajari materi kita mulai dari awal sampai dengan yang akhir ini ya. Nanti saya umumkan di grup kapan kita final test. Oke, baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.